Burung balam terbang berempat, disambar elang jatuh ke kali. Kalau salam Ustadz Sinaga tidak dijawab dengan semangat, maka akan diulangi berapa kali, Pak? Berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak udah siap makan ya, Bu. Semangat. Apalagi tambah kopi nanti. Oh, tambah semangat saya yakin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu peserta pelatihan Bilal Maid dan guru mengaji Kecamatan Bilahulu yang saya hormati, saya hari ini materi yang dibahas lain dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya masalah mati, ini yang saya bahas ini persiapan sebelum mati, karena ini yang kita bawa mati. Dalam penyampaian ini saya menggunakan metode ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang-orang yang Allah muliakan di muka bumi ini. Maka keistimewaan orang yang biasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang terbaik di muka bumi Allah. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dalam hadis ini jelas kita lihat bahwasanya orang-orang yang terbaik di muka bumi ini bukanlah orang yang banyak hartanya, bukanlah orang yang banyak menyandang titel, bukan orang yang tinggi pangkatnya, tapi apa? Orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, kata Nabi, adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa mereka? Kita semua, insya Allah. Bukan hanya guru mengaji, tapi kita semua harus menjadi orang-orang yang terbaik sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini poin pertama ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, bahwa siapa yang menguasai Al-Quran, maka Allah akan memuliakan dia bukan hanya di surga, di akhirat nanti, tapi di dunia ini juga Allah sudah muliakan. Mana contohnya? Tak usah jauh-jauh, Bu. Di Labuhan Batu ini saja, berapa banyak anak-anak Labuhan Batu dikarenakan paham Al-Quran, hafiz Al-Quran, Allah muliakan kehidupannya di dunia ini. Ada adik kelas saya di pesantren dulu,
namanya Ismadoni Sahputra. Ini di masa Pak Tigor, kalau saya tak salah, biasa diundang jadi imam di Ikabina ini. Ismadoni Sahputra, hafiz 3 sanawiyah hafal Quran. Ya. Karena Al-Quran sudah dihafalnya, maka pelajaran-pelajaran umum gampang didapatnya, Bu. IPS, ekonomi, gampang sama dia. Nah, alhamdulillah berkat Al-Quran ini juga Allah mudahkan dia untuk lulus PNS. Ini. Siapa lagi? Imam besar Masjid Raya Rantau Perapat. Siapa sekarang, Pak? Ustadz Taufikur Rahman Siagian. Bukan Sinaga ya, Siagian. Luar biasa. Allah muliakan berkat Al-Quran. Nah, alhamdulillah untuk Labuhan Batu hari ini, orang-orang yang paham Al-Quran, yang punya perhatian terhadap Al-Quran ini, Allah muliakan, Allah gerakkan hati pemerintah kita hari ini untuk mengumrohkannya. Tengok kemarin di kecamatan kita Bilahulu, yang juara 1 diumrohkan. Tahun sebelumnya hanya belasan orang yang berangkat. Tahun ini, kalau tak COVID ini Pak, 25 orang yang diumrohkan oleh Pak Bupati kita. Luar biasa. Masih di dunia saja Allah sudah muliakan, apalagi di akhirat nanti. Nah, maka Bapak Ibu, walaupun yang kita ajar itu bukan anak kandung kita, kita sebagai guru tetap memotivasi. Yakinlah nak, kalau kita hafal Quran, paham Al-Quran, dimanapun kita hidup, Allah akan memuliakan kita. Kita yakinkan mereka. Bisa, Bu? Ibu-ibu yang banyak ini ya kan, Pak? Bisa, Bu? Itu kan bukan anak saya, Ustadz, anak orang lain. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Karena kalau kita mengajar nih, inilah nanti yang akan menolong kita. Apa yang kita ajarkan diamalkan oleh murid kita, ketika kita sudah meninggal dunia, maka akan mengalir ke kuburan kita. Jadi jangan berpikiran, ini kan bukan anak kandungku. Enggak. Jadikanlah anak-anak kita hari ini, yang kita ajar hari ini, sebagai ladang amal kita. Gimana? Cocok, Pak? Cocok. Kalau tak cocok, assalamualaikum saya. Cocok saya lanjutkan. Cocok kali ya, Bu. Gimana sekarang, Bu? Saya kurang dapat informasi adanya perhatian pemerintahan kita tentang Al-Quran ini. Selain yang umroh-umroh tadi, ibu-ibu yang guru-guru mengaji inilah. Adanya. Berapa dikasih? 1 juta. 1 orang? Hah? 500 selama 1 bulan. Lumayan lah itu. Saya tak bergaji, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi jangan ibu tengok berapa yang dikasih mereka, tapi kita hargai apa yang dibuat oleh pemerintah kita hari ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita doakan sehat-sehat pemerintahan kita. Siapapun bupati yang terpilih nanti ke depan adalah orang-orang yang perhatiannya penuh untuk agama ini. Allahu Akbar. Ini udah makan semangat nampaknya, Pak ya. Cuman Bu udah habis? Lanjut. Oh, lanjut. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah menginformasikan untuk kita. Sesungguhnya katanya, Allah itu mempunyai keluarga di antara kalangan manusia. Ini manusia kita ini ada keluarga Allah di sini. Bertanya sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu? Jawab Nabi, "Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh." Mereka itu adalah ahli-ahli Al-Quran. Mereka lah yang termasuk keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Ada pernah saya baca
komentar Syekh Saleh Al Fauzan, Saudi Arabia ya. Kata beliau mengomentari hadis ini, yang termasuk ahli Al-Quran itu bukan hanya orang-orang yang hafal Quran, akan tetapi ahli Al-Quran sejati adalah orang-orang yang dia membaca, mengamalkan Al-Quran, walaupun dia belum hafal Al-Quran itu. Jadi walaupun kita belum hafal Pak, tapi kalau kita amalkan isi Al-Quran itu juga termasuk ahlullah. Cemana Bu? Maunya Ibu jadi keluarganya Allah? Mau, semua mau. Ya. Jangankan keluarganya Allah, keluarga bupati saja mau kita, ya kan? Keluarga Polres mau kita itu. Kenapa? Kalau kita punya keluarga orang-orang hebat, biasanya sedikit ataupun banyaknya akan ada kemudahan-kemudahan yang kita dapati. Sudah pasti karena kita hidup di dunia. Berkaitan dengan metode mengajarkan bagaimana anak-anak kita ini cepat paham baca Quran, kemudian dia nyaman dengan yang kita ajarkan, saya yakin Bapak Ibu sudah punya konsep itu. Dan nanti bisa juga di-sharing ke kami, dan ini bisa kami terapkan juga di lingkungan kami masing-masing. Nah, kalau dari saya, seorang guru yang terbaik yang dibuat adalah sistem talaki. Langsung tatap muka kalau belajar Quran. Kalau daring Pak, kurang. Hah? Oh iya, bukan daring, apa namanya itu? Apa nama kalau bahasa kita? Pakai internet. Ibu mengajar dari rumah, dari kamar, anak itu dari rumahnya juga. Payah itu Bu. Nah, yang dibuat Rasulullah itu juga lah, langsung tatap muka, langsung talaki. Inilah metode yang terbagus belajar Al-Quran. Kenapa? Ketika kita mengajarkan murid-murid kita mengaji, dia akan melihat bibir kita, walaupun tak begincu kita. Iya, ditengoknya. Oh begitu cara ibu tuh menyebutkan huruf za, sa. Ditengoknya. Kalau daring, sinyalnya putus-putus. Za, gini, gitu kan? Tak bisa, makanya talaki lah Bu. Apapun ceritanya, talaki. Itu yang terbagus. Nah kemudian, terkadang kita punya gendala Bu, ya. Karena kita aktif, serius mengajar, orang-orang tua juga simpati sama kita. Akhirnya apa? Diantarkannya anaknya mengaji sama kita. Itu biasa. Ada yang diantar orang tuanya langsung, ada yang anak itu datang sendiri, ayahnya tak tahu now. Ada. Kalau sudah banyak nih Bu, taklah sebagus kita mengajar waktu murid kita masih sedikit. Pasti ada gendala kita. Namanya anak-anak Bu. 5 menit dia motan, serius. Habis itu goyang sana, goyang sini. Duitnya kawannya. Penjorit, menangis, tunjang-tunjangan, lempar-lemparan, macam-macam. Ya kan Bu? Nah, maka barangkali solusi dari saya, kita juga harus melihat dari anak-anak kita yang banyak ini, siapa dari mereka yang bacanya sudah paten, sudah bagus, maka kita jadikanlah mereka asisten kita. Mungkin yang kita tangani 10, asisten kita kasih 5, kasih 3. Ini akan membantu proses ajar mengajar. Nah kemudian, kalau kita lihat di YouTube, ibu-ibu biasa buka YouTube kan Bu? Atau dibuka kan? Oh nggak ngerti. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, ini zaman sekarang begitulah Bu, ada pula YouTube memudahkan kita, ya. Supaya kita paham dan cepat fasih menyebutkan huruf-huruf hijaiyah itu sudah dibantu hari ini. Dibantu langsung lewat YouTube, sangat mudah hari ini. Coba nanti buka Ustadz Abu Rabbani. Itu ada bagaimana menyebutkan huruf A, Ba, Ta, Sa, sampai iya, ada di situ. Lengkap di situ iklabnya, izharnya, idghamnya, ikhfanya lengkap di situ. Karena anak-anak kalau kita ajar satu-satu mungkin bosan, ya. A, ba, agak bosan mungkin. Nah, maka setiap huruf yang satu huruf itu bisa kita fasihkan dia lewat lagu-lagu. Ini perlu seorang guru supaya anak-anak itu semangat. Ya kan, yang suka menjerit-jerit ribut-ribut, kasih dia itu. Nah, tengok nanti Ustadz Abu Rabbani. Ini kena baru makan payah nih Bu.
Huruf apa contohnya? A ya. A, I, U, Ba. Biasa itu kan, Bu. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Huruf hamzah. Dapat huruf hamzah, huruf A ini, dapatnya satu lagu, maka dia akan bisa memindahkan ke huruf-huruf yang lain. Saya tak pernah hafal huruf A sampai Ia. Lagu ini tak pernah. Cuma satu dia, A. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. A. Dah pindahkan ke Ba. Oh, ini buat anak-anak senang kali nih. Babi. Wah, kok babi itu semangatnya itu. Oh, senyum-senyum orang tuh. Aku pernah nggak tahu aja ya kan. Nah, babi bu bab. Lengkap dia. Bu bam bani bab naminal mub ni mabi bam bani ba. Lengkap. Satu kita ajarkan, nanti kita pindahkan. Itu cara kita, Bu, supaya anak-anak itu semangat. Makanya hari ini kita ajarkan satu, dah kasih tugas. Besok kalau kot huruf za bilang. Dia kan pindahkan itu. Dan dia kan belajar. Dan anak-anak dengan sistem lagu, Bu, lebih cepat menangkap dibandingkan awak yang sudah tua-tua nih. Awak kalau belajar kata Pak Kuat tadi payah kan, Bu? Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, cepat nangkapnya. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Itulah yang kita rasakan hari ini, Bu. Ya. Nah, tak perlu kita protes itu, itulah apa adanya hari ini. Nah, ibu-ibu, orang-orang tua saya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita selaku guru, ini nasihat untuk saya dan kita semua. Jangan memadai apa yang sudah kita ketahui. Terus belajar. Ya. Karena kata para ahli hukama lah kita bilang, faqad syai' la yu'ti. Orang yang tak punya sesuatu dia tak akan bisa memberi. Jadi apa yang kita punya itu dari dulu, itu juga yang kita kasih. Makanya harus terus menambah tentang ilmu tajwid ini. Ini barangkali, Bu, yang bisa saya sampaikan pada siang menjelang sore hari ini. Karena saya lagi bersiap-siap mau jadi jenazah ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita juga tetap semangat ya, sampai mati kita. Selagi kita masih bisa mengajar Al-Quran, maka ini terus kita prioritaskan. InsyaAllah nanti sesuai dengan hadis Rasulullah, ketika kita sudah meninggal dunia, inilah nanti yang akan menolong kita. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Terputus semua amal kita. Yang hari ini bisa baca Quran, tidak bisa lagi kalau sudah meninggal dunia. Yang hari ini bisa mengikuti pelatihan, kalau sudah meninggal dunia tidak bisa lagi. Kecuali 3 kata Nabi. Di antaranya apa? Kalau dulu dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan oleh yang diajarkan itu, terus mengalir ke kuburannya. Jadi kalau ini kita ingat, Bu, berapapun yang dikasih Pak Bupati tak jadi masalah itu sebenarnya. Tak dikasih pun tak apa-apa sebenarnya, tapi kelewatan. Ya kan? Nah, doa kita mudah-mudahan program-program keumatan seperti ini terus bisa dilanjutkan. Kalau hari ini 500 yang bisa dikasih Bupati, mudah-mudahan tahun depan 1.500.000. Kalah gaji kami, Bu. Kalah gaji kami penyuluh. Nah, itu doa kita bersama, ya. Kalau ada seikat pandan bolehlah kita menanak nasi. Kalau ada izin dari Ar-Rahman, insyaallah di pelatihan akan datang kita sambung kembali. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.